Wasallam menyebutkan sekurang-kurangnya hak seorang anak terhadap orang tuanya itu ada 5. Apabila salah satu dari yang 5 ini dituntut oleh anak kepada orang tua, maka wajib mereka menuntut haknya kepada kita orang tua. Dan apabila orang tua melalaikan yang 5 perkara ini, maka orang tua dihukumi dosa menurut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kita belum bisa menjadi orang tua. Apa hak-hak anak kepada orang tuanya yang mereka wajib menuntut kita nantinya? Yang pertama kata Nabi, ayyuhsina ismahu, bahwa ia membaguskan namanya. Ibain golarna deges. Orna bagaan bida golarna Haidir Hasan Al-Kafi, Masya Allah. Dadong betuntutannya anak ison betu orang tua. Tentang boleh baik golarnya anak liba si jubla ninna jubla dan menadok si lompong. Kelelawar. Igolar sahabat menadok namanya jubla. Lompong, kelelawar, tidak. Maka ini akan menjadikan asbab anak itu durhaka kepada orang tuanya karena memberi nama yang tidak baik. Mocong-mocong sandari golarnya lagi dah tidak. Indah nama raturan be, ngadong be tata carana, indah dong be segi agamana. Maka kita pertahankan ayyuhsina ismahu, memberi nama dengan nama yang baik. Yang kedua, hak anak kepada orang tuanya ayyu'addibahu. Kita orang tua wajib mendidiknya, wajib mengajarinya ilmu agama, wajib memperkenalkannya dengan Allah Ta'ala, wajib memberikannya keimanan, hakul yakin, kepercayaan terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka banyak orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya, lalu kemudian dipondokkan di pesantren, di sekolah-sekolah agama agar mendapatkan didikan agama saru pemain mangloluslah. Yang ketiga, hak anak terhadap orang tuanya adalah ayyunfiqahu, wajib menafkahinya. Ison manabahan ujian tidak? Menafkahi anak, mengutang-utang peki baik asal ternafkahi anak karena wajib. Ya. Kemudian yang keempat ayyu'aqqa, bahwa orang tua mengakikah anaknya. Walaupun akikah hukumnya sunnah, tetapi itu hak anak kepada orang tuanya. Si anak nanti bisa menuntut orang tua di yaumil akhir. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi, kata Nabi, semua anak-anak itu tergadai dengan akikahnya. Apabila si orang tua sudah mengakikah anaknya, maka sudah hilanglah gadai anak itu terhadap orang tuanya. Indah dong betuntutan niat kita. Jadi ima sodong hukum fikih tola domang akikah nang dewasa tola. Bahan doi acara-acara di waktu pesta pernikahan isi meyakekah dirinya tolak saking pordu namun akekahon karena adalah hak nianak itu orang tua adong tuntutan dalai tong kita. Kemudian yang kelima kata Nabi, si anak ini berhak menuntut orang tuanya ayyuzawwijahu, menikahkan atau mengkawinkannya. Pada cukup maumurna adong manyapaina pada buruniba nampun komar kapili be rado sumbayang namanya painai maka lehen maburu itu sia. Isapaan anak ni bayi pature pala naget maringana niya in menikahi seorang perempuan maka iurus pernikahan naik. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Bila yang 5 perkara ini kata Nabi SAW kita jalankan, imana idok orang tua. Bila sobat-sobat sobar-sobarnya orang tua untuk memperjuangkan anaknya. Mudah-mudahan Nabi Mai terlaksana kita. Amin ya rabbal alamin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, tetapi jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur ditambah kufur akan mendatangkan azab daripada Allah Ta'ala. Maka acara akikah ini selain daripada menunaikan hak anak kepada orang tua, juga mendapatkan syukur kepada Allah dengan berbagi atas nikmat-nikmat Allah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi ulang dokon alhamdulillah, alhamdulillah nipu saja. Anggota solar syukur kita itu manusia, maka kita belum benar syukurnya kepada Allah. Pantas Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Bagaimana yang dikatakan bersyukur kepada manusia? Sundia cara berterima kasih itu manusia, berbeda dengan berterima kasih itu Allah Ta'ala. Pada berterima kasih itu Allah Ta'ala dua carana. Yang pertama, farahun bil mun'imi ala in'amihi, gembira atas Allah dengan Allah atas nikmat-nikmat yang diberikannya. Ima pada itu Tuhan. Ilahnya jiwa anak gembira, alhamdulillah. Ilahnya jiwa harta, alhamdulillah. Ilahnya jiwa istrina soleha, alhamdulillah. Gembira, ay syukur itu Tuhan. Wa sarafu in'amihi biridha'illahi ta'ala, lalu memalingkan atau memberikan nikmat itu di jalan Allah Ta'ala. Qodma ilehen tu jalan dan diridhoi Allah, diundang ala mangan, ilehen makan fakir miskin, ilehen mangan saudara, dibagi nikmat ni Allah. Insya Allah pada tu Allah bersyukur bahwa gembira, lalu kemudian dibagi nikmat itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Tetapi bersyukur kepada manusia setia membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia kepada kita. Itulah bersyukur kepada manusia. Umpamana diundang siapa orang rondo Haidir Soleh, anak ni Bapak Haji Ilhamuddin Nasution, diundangi dadusona akikah. Ileheni jita naron ibaratna makanan. Ikan kebaikannya mon, berarti dong kebaikannya itu tak, maka balaslah kebaikannya itu walaupun tidak setimpal dengan balasan. Tidak pun setimpal bah, berbeda dengan ekonominya lagi. Kalau bosni bapak ngalehin 10 juta jiwa, ini pun 10 juta itu tidak. Adong madu muisi lenko isi asal rumah. Ayo golar na namar syukur itu manusia. Yo man nagine pengi cabuni ba 10.000 ay din mentuda na kanay ay saru po meron na membalas kebaikan ni manusia. Idok may nama syukur itu manusia. Tetapi siapa manusia yang paling banyak berbuat baik kepada kita? Idok toh. Ini contoh kecil si Soleh. Siapa manusia yang paling banyak berbuat baik kepada kita? Siapa manusia yang kita harus balas perbaikannya itu agar supaya Allah menerima syukur kita? Tolu ning nadinta manusia na paling bahat berbuat baik kita. Na tungguan ulang lupaon. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabahatan daw kebaikan ni Nabi kita. Bisa juga somonon karena kebaikan ni Nabi. Bisa kita berkumpul karena kebaikan ni Nabi, barokah ni Muhammad. Maka kebaikan Rasulullah yang dilakukannya kepada kita, wajib kita bersyukur kepada Rasulullah dengan membalas kebaikan Rasulullah itu. Bagaimana cara membalas kebaikan Rasulullah? Nabi mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba."
Katakan wahai Muhammad bahwa aku berdakwah tidak meminta upah, kata Nabi, illal mawaddata fil qurba, melainkan kalian kasih sayang kepada anak cucu keturunanku. Maka tanda membalas kebaikan Nabi adalah dengan mengasihi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah tola boya karwatu zurriyati Nabi. Indah tola boya karwatu anak cucu di Nabi sampai hari kiamat. Ampun nai hormati, ampun nai mulioon, ampun nai sayangi. Tando Nabi bersyukur tu Nabi. Napa dua na ayah tando bersyukur tu Nabi bikasrotis sholawati ala Nabi, bahan-bahan membaca sholawat tu Nabi. Ipe tando me membalas kebaikan ni Nabi. Bersyukur mengularna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Mustafa Husain di pesantren Mustafawiyah Purbabaru meninggalkan warisan yang sangat manfaat hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat, yaitu kitab Dalailul Khairat yang isinya bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang dari Mustafawiyah pernah duduk di Mustafawiyah, terlebih-lebih kalas pitu najolo di Mustafawiyah, mangido dia tiayah sesudena ulang tinggal pun Dalailul Khairati sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rutin dengan sholawatnya itu, maka dia telah berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Dan yang boleh surutin kon muruntong mai lupa mengko sholawati ngadong sholawat ni bebe indah termasuk ibadah bersyukur tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yajarkan Syekh Mustafa Husain kepada Syekh Abdul Halim Khatib. Syekh Abdul Halim Khatib mengajarkan kepada ayah Umar Bakri meninggal ma'ayahi imana dulu guru dalail di Mustafawiyah sholawat berisi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adong pengajian di Bangkalan di rumah Bapak Haji Ilhamuddin, pengajian Dalailul Qulub dibahas berisi dalail, alhamdulillah. Adong pengajian dibahas di majelis Bapak Ustaz Abdul Aziz Nasution Dalailul Hikam ularna. Ibu insyaallah akan dikaji Dalailul Khair. Ada pengajian di Bekasi di rumah ni abang anda Fauzi. Ibu insyaallah suatu saat nanti akan dibuka kitab Dalailul Khairat supaya kita kenal, bisa bersyukur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wasiat di Syekh Mustafa Husain bin Najolo anggo pur bahwa ya ulang tinggal kon dalaili. Tai Nabi notonya laksanari dalaili dari dongai nai pinggir nai do. Oh, itu nama datu ini. Oh, adong orang sehat roson ni ya. Oh, bawa lang ajakal ni magit mahalang ilalo roson sumain ni ya. Tidak wala ni dalaili, ulang bain dalail bulan ni. Tapi dalail itu adalah solawat memuji-muji sunnah bain ni abang anda Ustaz Arjun Nasution memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bersyukur kepada Rasulullah. Yang kedua, manusia yang paling banyak kebaikannya kepada kita, wajib kita membalas kebaikan itu adalah kedua orang tua kita. Angui bentong ngabahatan kebaikan. Wajib kita menghormati, wajib kita mendahulukan keinginannya, wajib kita berbakti kepadanya, wajib kita sopan santun kepadanya, wajib kita mentaati, menyayanginya. Karena orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan bahagia hidupnya selama-lamanya. Maita bagi carito ni Alqamah, si Alqamah onna durhaka mar orang tua, tidak bisa menyebut nama Allah di saat sakaratul maut. Anjing balai, ada lebih maknya atau mangai perdulio dia, unjungi perisoria, tinggal punya orang tua dia, naudzubillah. Ulang sampai durhaka kita mar orang tua, ada lebih orang tua, ada sering hubungi, ada sandari telepon, video call golar di HP, di wajah naik barokah. Nah, dalam orang tua berdoakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari Jumat hari yang bagus berziarah kepada orang tua.
Kemudian yang ketiga, manusia yang paling banyak berbuat baik kepada kita adalah suami kepada istrinya. Maka si istri wajiblah mentaati suaminya, wajiblah mematuhi apa perkataan suaminya, dan wajib merasa cukup dengan pemberian suaminya walaupun yang diberikan itu sedikit daripada apa yang ia mampu. Maka si istri tidak boleh mendurhakai. Bila istri mendurhakai suaminya, maka sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah karena belum bisa bersyukur kepada manusia, makhluk-makhluk Allah. Itulah yang dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur ia kepada Allah Ta'ala. Jangan tinggalkan Rasulullah, jangan tinggalkan orang tua, jangan tinggalkan anak-anak niba, suami niba, on mana tuluan manusia ngawahat kebaikanna di dalam kehidupan. Mudah-mudahan acara enta di petang-petang Nerion diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan menyentuh hati kita dan mudah-mudahan mampu untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ala hadhihi niyyati ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah.